Film ini dibuka dengan Lois, seorang detektif yang sedang menjalankan misi rahasia. Ia memburu seorang pembunuh berbahaya di kawasan rawan kejahatan. Di tengah jalan, sekelompok preman mencoba mengusirnya, namun dengan mudah Lois melumpuhkan mereka satu persatu. Saat menyusuri sebuah bangunan tua, ia menemukan mayat, lalu tiba-tiba diserang buronan bernama Naylor, yaitu pria kejam yang dulu membunuh salah satu rekan Lois. Sejak saat itu, Lois menyimpan dendam pribadi terhadapnya. I'm the Sandman. You can't stop me. You're under arrest. 1,5 tahun kemudian, Lois mendapat tugas baru yang sangat beresiko. Ada kasus besar di penjara Harrison setelah asisten direktur ditemukan tewas terbunuh. Diduga para sipir ikut terlibat dalam serangkaian kematian misterius para tahanan. Karena pemilihan direktur baru semakin dekat, pihak penjara ingin menutupi masalah, sementara gubernur mendesak jaksa untuk segera membereskan kasus ini. Akhirnya diputuskanlah untuk mengirim Lois masuk ke penjara dengan identitas baru sebagai perampok bersenjata agar ia bisa dihormati sekaligus ditakuti para narapidana. We want to send you undercover into Harrison as a prisoner. You'll be sentenced to Harrison for armed robbery. Dalam misi ini, Lois bekerja sama dengan Amanda, seorang jaksa muda yang menjadi kontaknya di luar. Tugas Amanda adalah menyampaikan hasil penyelidikan dan membantu dari balik layar. Lois sempat meragukan pengalamannya karena Amanda baru setahun lulus, namun Amanda menegaskan bahwa dirinya bukan wanita sembarangan, bahkan ia adalah lulusan terbaik dari universitas. Akhirnya, Lois memintanya untuk menelusuri arsip terkait para tahanan yang sudah terbunuh. Setibanya di penjara, Lois langsung berhadapan dengan kenyataan keras. Seorang sersan berwibawa memperkenalkan aturan dengan cara brutal, bahkan menghajar tahanan hanya untuk memberi contoh. It's important that you obey my rules. Ia melemparkan kacang ke arah Lois, tapi Lois tetap tenang tanpa bereaksi. Sersan itu menegaskan bahwa di balik jeruji, peraturan adalah batas antara hidup dan mati. Di sana, Lois bertemu dengan teman sekamar yang mencoba menindasnya. Ia menuntut uang agar Lois bisa hidup tenang, bahkan mengancam dengan cara menjijikan. Saat pria itu mengeluarkan senjata rakitan, Lois bergerak cepat melumpuhkannya hingga menyerah. Don't pay. Just jerking you around, you don't have to have a hairball. Sejak itu, Lois bebas memilih tempat tidur sesuka hatinya. Keesokan harinya, seorang anggota geng Perez menantang Hawkins, salah satu tahanan yang cukup disegani. Lois refleks ikut campur hingga memicu perkelahian sengit. Para penjaga buru-buru melerai, sementara sang sersan memperingatkan Lois bahwa ia tidak akan bertahan lama di tempat berbahaya ini. Back to dinner. Puto. Hey, why don't you sit with us, fish? What's the matter with you? Can't you see this is a black table? You don't know who I am. You don't know anything. Sit down, right boy. Kembali ke sel, teman sekamarnya menawarkan minuman buatan sendiri sambil memperingatkan Lois agar tidak percaya pada siapapun. Ia bercerita sudah 6 tahun menekam di penjara dan menyaksikan banyak tahanan mati di tangan sipir. Menurutnya, lebih baik diam daripada ikut campur urusan orang lain. I hear a lot of guys, are they? Sore itu, Amanda melaporkan hasil awal penyelidikan. Sebagian besar korban ternyata meninggal dengan luka tusukan di pangkal tengkorak, pola yang mirip dengan eksekusi geng.
Salah satu korban terbaru bernama Alpin. Louis pun mengatakan bahwa ia perlu mengorek informasi dari teman sekamarnya, tapi untuk itu ia membutuhkan uang. You did good. Thanks. Beberapa jam kemudian, Perez kembali membawa anak buahnya untuk membalas dendam, namun sekali lagi Louis berhasil mengalahkan mereka. Amanda lalu menyelundupkan uang ke Louis lewat sebuah buku. Dengan bekal itu, Louis mulai mendekati Hawkins, seorang tahanan berpengaruh yang sudah lebih dari 10 tahun menjalani hukuman. Hawkins dikenal berbahaya, mampu mengendalikan banyak tahanan lain, bahkan bisa membuat senjata rakitan di balik jeruji. Louis menanyakan tentang Alpin, yaitu sahabat Hawkins. Hawkins menyarankan agar ia menemui sang pastor, seorang tahanan yang begitu dihormati hingga para sipir pun segan padanya. Dengan bantuan teman sekamarnya, Louis berhasil menemui pastor itu. Sang pastor membenarkan bahwa Alpin memang tewas dengan luka fatal di kepala, lalu menyarankan Louis berbicara dengan Meyerson, teman sekamar Alpin yang kini bekerja malam di klinik penjara. You could talk to Myers, Barrett's former cellmate. Saat melakukan pengintaian, Louis melihat sang sersan membawa masuk sebuah mayat. Ia berpura-pura membuat kecelakaan dan memperhatikan cairan merah yang mencurigakan. Dokter menyebutnya sebagai limbah medis, tapi Louis yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Ketika berbincang dengan Meyerson, ia mendengar kabar resmi bahwa Alpin mati karena narkoboy. Namun menurut Meyerson, Alpin adalah orang baik yang hanya sekali mencuri gudang. Louis mendesaknya untuk bicara, tapi Meyerson ketakutan dan hanya memperingatkan bahwa membuka mulut berarti mengundang maut. Right. Look, don't kill me if I talk. A guard let him in, not me. Sebelum klinik ditutup, Louis bergegas untuk pergi. Ia kemudian melaporkan temuannya ke Amanda lewat telepon, mengatakan bahwa para sipir jelas terlibat dalam pembunuhan Alpin dan ia membutuhkan akses ke arsip korban. Amanda menjelaskan bahwa arsip asli masih tersimpan di penjara. I need the key to the records room. That can be arranged. Hey! Hey! Louis pun meminta bantuan sang pastor untuk mendapatkan kunci. Dengan pengalihan yang dibuat Hawkins, Louis akhirnya bisa menyelinap masuk ke ruang arsip. Dari dokumen itu, ia menemukan catatan yang sangat mencurigakan. Arrival. Out of here, huh? A load of shirts for the receptionist. What was that? Close the door. I must be going crazy. Nah, a lot of old ghosts hanging around this place. Let's get out of here. The victims are brand new. No drugs, no gangs. Semua korban pembunuhan adalah tahanan baru, tidak memiliki riwayat narkoboy ataupun keterlibatan geng, dan semuanya memiliki kode SL di berkas mereka. Louis lalu meminta Amanda untuk menyelidiki arti dari kode aneh tersebut lewat sistem pusat. Detektif menyarankan agar Amanda berkonsultasi dengan seorang profesional untuk membantu memecahkan singkatan SL. Ia juga meminta agar Amanda tidak membagikan informasi apapun kepada perwakilan Dewan Negara, yaitu pria yang hadir saat kasus ini pertama kali diberikan kepadanya. Maybe SL is some sort of departmental abbreviation. Well, what? It's checking. SL could stand for virtually anything. We got something here. Dengan bantuan seorang profesional bernama Douglas, Amanda melanjutkan penyelidikannya. Namun, untuk bisa mengakses berkas lengkap, mereka membutuhkan sebuah kode akses. Proses pemulihan kode itu akan memakan waktu sekitar 2 hari.
Bingo. That's it, that's the file. Give me a day or two. Ketika berbicara dengan jaksa, Amanda menyebutkan bahwa detektif meminta agar tidak mengungkapkan apapun karena ia percaya penyelidikannya bisa diselesaikan tanpa campur tangan pihak luar. Sementara itu di dalam penjara, detektif berbincang dengan seorang narapidana yang mengatakan bahwa temannya tidak pantas mendapatkan nasib tragis yang menimpanya. Narapidana itu mengungkapkan bahwa beberapa tahun lalu ia terlibat dalam penyelundupan zat terlarang. Ia kemudian memberikan beberapa kunci kepada detektif sambil memperingatkan bahwa jika kunci itu tidak dikembalikan tepat waktu, ia bisa mendapat masalah besar. Ia juga menceritakan bahwa malam sebelumnya ada lagi seorang tahanan yang dihabisi dengan luka tembak di kepala. Keesokan paginya, seorang gadis yang sering membantu pastor datang untuk memberitahu bahwa malam nanti ada seseorang yang akan datang menemuinya sehingga ia harus bersiap. Di sisi lain, Douglas berhasil memecahkan petunjuk dari kunci itu dan menemukan bahwa ada seseorang yang mengirimkan berkas dari luar penjara. Ia pun melanjutkan penyelidikannya untuk mencari informasi tambahan. Abbreviation. HLA is the coding system for tissue type. This is my tape number. You call me as soon as you find it out, okay? Stop. Saat berbicara dengan detektif, Amanda mengungkapkan bahwa isi berkas tersebut ternyata adalah daftar identitas para narapidana beserta golongan darah mereka. Setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar itu telah ditemukan wafat. Para korban sebelumnya sempat menjalani pemeriksaan kesehatan dan hasilnya semua sehat, sehingga hal ini menandakan bahwa ada pihak luar yang mungkin bekerja sama dengan para sipir. Douglas selalu menemukan bahwa teman satu sel Louis ternyata adalah target berikutnya. Malam itu, dua narapidana bersenjata masuk ke dalam sel. Louis mendengar langkah mereka, lalu bersembunyi dan berhasil menyergap mereka untuk menyelamatkan teman sekamarnya. Namun ketika para penjaga datang, mereka justru mengira Louis adalah pelakunya dan mengurungnya di sel isolasi. Seorang sersan lalu muncul dan memukulinya dengan sangat brutal. What are you doing in my prison? Mouth. Beberapa adegan berikutnya memperlihatkan seorang tahanan lain membunuh seorang informan yang menandakan situasi di penjara semakin kacau. Dokter yang bekerja di penjara bahkan dibakar hidup-hidup. Untuk mengakhiri penderitaannya, ia berusaha mengakhiri hidupnya sendiri. You're a liar, Myers. Your husband is waiting. But you're gonna have to remove your clothes. Keesokan harinya, sersan melepaskan Louis dari sel isolasi agar ia bisa menerima kunjungan. Saat berbincang dengan detektif, Louis menggoda Amanda dan keduanya akhirnya terlibat dalam hubungan fisik yang panas. I checked on Dr. Gottesman and Demi membantu sang detektif, Louis meminta pastor untuk membantu pengalihan agar ia bisa mendapatkan waktu. So big white Superman gonna save our asses? Pastor pun melakukannya, sehingga Louis berhasil masuk ke ruang medis. Di sana, ia mendobrak gembok dan menemukan bahwa sisa-sisa yang mereka temukan selama ini sebenarnya adalah organ manusia. Beberapa jam kemudian, para penjaga membawa seorang tahanan baru. Ternyata dia adalah pembunuh yang dulu sempat ditembak Louis beberapa kali. Ketika Louis ditinggalkan sendirian, para tahanan menyiapkan jebakan. Ia dirantai ke pipa, lalu muncul seorang tahanan bernama Naylor yang menodongkan pistol. Naylor mengancam akan membongkar identitasnya kepada para narapidana, membuat Louis hidup dalam ketakutan.
Ia berkata bahwa hidup Louis di penjara akan menjadi seperti di neraka karena ia sudah lama menantikan balas dendam ini. Every killer in this prison is gonna know who you are. Prisoners hate cops more than anything else. Saat kembali ke sel, para tahanan berteriak-teriak mengancam Louis. Mereka berniat menyiksanya hanya karena ia seorang polisi. Hawkins, salah satu tahanan, kemudian mengungkapkan bahwa Alvin sebenarnya bukanlah teman sejati Louis dan selama ini hanya berbohong. Louis menjawab bahwa tujuannya hanyalah menghentikan kejahatan yang terjadi di penjara itu. Hawkins menambahkan bahwa di dalam penjara, seorang polisi dianggap lebih rendah daripada seorang pedofil. Louis mencoba meminta bantuan, tetapi Hawkins pergi sambil berkata bahwa sudah terlambat untuk mengubah keadaan. Why are you still here? You're a dead man. Hawkins. Sementara itu, Amanda menemui Tom untuk membicarakan penyelidikan dan mendesak agar Louis segera dikeluarkan dari penjara. Di tengah percakapan, Douglas menelepon untuk memberitahu bahwa ia menemukan titik akses baru sekaligus mengungkapkan bahwa jaksa Tom ternyata juga terlibat dalam skema kotor ini. Tom meminta maaf lalu menekankan pentingnya menjaga rahasia. Namun setelah itu ia mengeluarkan pistol dan mengatakan bahwa Louis terlalu cerdik. Karena para tahanan gagal menghabisinya, maka Naylor ditugaskan untuk menyelesaikan pekerjaannya. We have to keep the bad parts of our lives private. Why? Just to save her life. Tom menjelaskan bahwa semua ini berawal dari upayanya menyelamatkan istrinya yaitu Helen yang sakit parah dan membutuhkan transplantasi hati. Karena daftar tunggu resmi terlalu panjang, Tom mencari jalan pintas dan bertemu dengan seorang dokter bernama Gordon yang menjanjikannya sebuah hati. Awalnya, Tom melihat ini sebagai peluang bisnis besar dengan cara mengambil organ dari para kriminal atau orang-orang yang dianggap tak berguna bagi masyarakat. Lama-kelamaan ia berhenti melihat mereka sebagai manusia, melainkan hanya sebagai komoditas dalam bisnis ilegal bernilai jutaan dolar. We're killing criminals. Garbage. Oh, Tom, there you are. What's going on? Tiba-tiba Helen muncul dengan perasaan bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Amanda memanfaatkan momen itu untuk melarikan diri dan sebelum pergi ia memberitahu Helen bahwa suaminya adalah seorang pembunuh. Tell her how you murdered for. Sementara itu di penjara, seorang sipir datang untuk mengejek Louis. Sang detektif kemudian memancingnya dengan menantangnya untuk masuk ke dalam sel. Begitu sipir itu mendekat dan menyentuh pintu, Louis menyetrumnya dengan listrik bertegangan tinggi, lalu merebut kunci dan mencoba kabur. Namun Naylor membuka semua sel tahanan, membuat situasi semakin kacau. Saat berpapasan dengan Sersan, para penjaga menangkap Louis dan membawanya ke ruang medis. Di sana ia dipukuli habis-habisan. Sersan hampir saja menghabisinya, tapi Gordon menghentikannya, mengingatkan bahwa kematian seorang polisi yang menyamar bisa membongkar operasi gelap mereka. Tepat pada saat itu, Hawkins muncul dan menyelamatkan Louis dengan menembak Sersan serta tahanan yang bersamanya. Mereka berdua berlari menyelamatkan diri. Di ruang medis, seorang tahanan muncul sambil membawa barbel, tetapi Louis berhasil melawan dan menggunakannya untuk menghabisi lawannya. Tak lama kemudian, Dr. Gordon dikepung oleh para tahanan yang ingin membalas dendam. Saat turun dengan lift, Hawkins ditembak oleh salah seorang narapidana.
Louis kemudian menenangkan para tahanan, meminta mereka tetap di tempat dan meyakinkan bahwa area itu adalah tempat paling aman. Ia berjanji bila berhasil keluar dari penjara, ia akan kembali untuk menolong mereka. Louis lalu bergabung dengan pastor untuk menuju jalan keluar. Namun tiba-tiba Naylor muncul dan membawa kapak dan menyerang pastor. Naylor kemudian mempermainkan Louis, melemparkan benda-benda berat, menendangnya hingga membuatnya terluka. Dengan memanfaatkan senjata yang ada, Louis berhasil memukul Naylor beberapa kali hingga terpojok. Tapi Naylor bersembunyi lagi, memaksa Louis terus waspada. Dalam perkelahian sengit berikutnya, Louis berhasil membalikan keadaan dan melukai Naylor, tetapi Naylor melawan dengan serangan licik dan akhirnya menjatuhkan Louis dari ketinggian. Para tahanan lain muncul untuk menonton duel mereka. Dengan bantuan sebuah lampu, Naylor melukai Louis, namun Louis berhasil membalikan keadaan dan mendorong Naylor ke dalam tungku panas. Walau terbakar, Naylor masih berusaha keluar hingga akhirnya Louis menendangnya lagi dan membuat kepalanya tertusuk pada pipa besi. Meski sempat berpura-pura baik-baik saja, Naylor akhirnya tewas di tangan Louis. Setelah itu, para tahanan yang menyaksikan pertarungan menjadi segan. Tak seorang pun berani menentang Louis lagi. Louis lalu keluar bersama temannya untuk mendapatkan perawatan medis. Film kemudian ditutup dengan adegan Louis bersama Amanda yang kini menjadi sepasang kekasih bercium mesra manja. Dan begitu film pun tamat. Dari kisah ini kita belajar bahwa keadilan terkadang menuntut pengorbanan besar. Louis rela mempertaruhkan nyawanya dengan menyamar demi mengungkap kebenaran di balik tembok penjara yang kelam. Kisah ini juga mengingatkan bahwa keserakahan dan penyalahgunaan kekuasaan hanya akan membawa kehancuran. Pada akhirnya, keberanian, tekad, dan rasa kemanusiaanlah yang membuatnya kebenaran bisa terungkap. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk komen, share kemanapun kalian suka. Terima kasih, see you next time, and bye.